Jadi gini ceritanya, beberapa kali gue menemukan video nggak masuk akal pas lagi cari bahan-bahan konten nih. Kalau sekilas kejadiannya itu misterius dan tidak diketahui penyebabnya apa. Cuman gue nggak mau nih ya mengaitkan langsung hal misterius dengan hal mistis. Pas gue cari-cari lebih lanjut lagi, ternyata kejadian tersebut itu mirip dengan glitch di sebuah program komputer. Bahkan banyak yang percaya kalau kejadian glitch ini adalah salah satu petanda bahwa kita ya, gue, elu, dan semua orang yang ada di dunia ini itu hidup di sebuah simulasi program komputer. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari Glitch in the Matrix. Lo tahu kan glitch di sebuah program komputer? Simpelnya adalah glitch itu buat yang belum tahu ya, adalah sebuah kesalahan komputer saat memproses data. Sehingga sistem komputer itu nggak bisa mengenalin perintah yang kita input. Nah ini biasa terjadi kalau lo lagi main game ya, terus tahu-tahu freeze atau enggak tahu-tahu biasa kalau di Windows lama tuh ada namanya kayak don't send, click don't send. Nah itu mungkin itu adalah tampilan glitch di program komputer. Nah, glitch in the matrix itu dikaitkan sama hal yang terjadi di kehidupan nyata. Ibaratnya seperti error yang terlihat di komputer ya, tapi ini tuh errornya nggak di komputer, melainkan di kehidupan manusia. Buat lebih jelasnya, gue udah kumpulin nih beberapa potongan video dari glitch in the matrix. Pertama, di video ini terlihat kalau baling-baling di helikopter ini itu tidak bergerak. Padahal badan helikopternya itu udah melayang di udara, udah terbang, hanya baling-baling ekor ini aja yang gak bergerak. Logisnya ya, kalau baling-baling utama itu gak bergerak, badan helikopter itu juga gak mungkin bisa terbang. Terus sama halnya juga dengan kronologi pesawat terbang yang diam di udara. Video ini diambil dari pengendara mobil yang melewati area perjalanan. Badan pesawat terbang itu kan berat ya, kalau diam gitu pasti ya jatuh. Setidaknya dia harus terbang, harus bener-bener terus bergerak, tapi ini diam aja. Kedua, ada video yang ngerekam burung yang diam di udara. Setelah disentuh sama tongkat, baru burungnya itu kayak mau mengepakkan sayap dan bergerak. Yang kita tahu itu kan ada semacam gravitasi di bumi ini. Harusnya burung gagak itu bakalan jatuh kalau dia tidak mengepakkan sayapnya. Tapi ini nggak sama sekali. Lo juga bisa melihat orang-orang di sekitar itu bergerak dengan normal. Cuman burung gagak ini aja yang kelihatan aneh. Terus yang ketiga ada bayangan cermin yang bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah ini kejadian glitch in the matrix yang paling umum karena videonya itu paling mudah buat dicari di internet. Seharusnya kan bayangan cermin itu bener-bener persis mengikuti pergerakan objek yang ada di depannya. Jadi kayak nggak ada delay antara cermin sama apa yang ada di depannya. Jadi kalau lo berdiri di depan cermin, lo angkat tangan, dia pasti juga akan ngikutin lo, nggak ada delaynya. Cuman kejadian yang kayak gini itu aneh men, kok bisa sih ada delaynya? Ada juga nih satu video yang viral baru-baru ini nunjukin berkas yang dibawa oleh seseorang itu berubah warna dengan cepat. Bisa kelihatan nih dari jendela mobil di sampingnya, nggak terlihat kalau dia kayak mengganti berkas yang dia pegang. Nggak kelihatan ada pergantian ya. Nah kalau dari narasi yang ada di cuplikan video ini, kedengar kalau hal yang dibahas amplopnya ini itu isinya berkaitan sama pandemi virus corona. Jadi video ini kerekam baru-baru inilah. Orang yakin juga nih kalau tiba-tiba amplopnya itu berubah itu karena ada glitch in the matrix. Di TikTok juga sempat ada nih ya video dari RZQD ya, si RZ lah namanya ya, lewat ke FYP gue, nunjukin sekumpulan domba yang bener-bener diem. Kalau sekilas dilihat itu emang di bukitnya tuh agak ke atas. Beberapa dari mereka kayak lagi makanin rumput. Cuman yang kelihatan di bagian bawah itu beneran diem dan gak bergerak sama sekali. Gue juga sempat bertanya-tanya, kok hal kayak seperti ini tuh bisa terjadi? Kalau dicari-cari di forum diskusi di internet, orang-orang juga masih bertanya-tanya tentang penyebab dan keaslian dari glitch in the matrix. Beberapa user Reddit juga bercerita hal aneh yang menimpa mereka. Salah satunya nih ada user yang namanya tuh The Friendly Homie yang cerita kalau dia tuh mengalami semacam looping. Jadi dia lagi jalan dari satu bar pantai buat keliling area dekat sana pas lagi liburan.
Dia sempat ngobrol tuh sama orang tuanya lagi santai-santai di bar itu. Gak berapa lama pas abis jalan agak jauh ternyata dia kembali lagi ke kejadian yang sama, yaitu jalan-jalan di pantai yang ada di barnya itu. Yang ada bar di pantainya itu. Terus juga ngeliat orang tuanya lagi ngobrol di bar. Bisa dibilang kayak dia tuh mengulangin hal yang sama, padahal barusan tadi dia sudah melakukan hal itu. Beberapa user lainnya juga membagikan cerita yang hampir sama. Looping yang mereka alami ini beda, kayak deja vu. Enggak kayak deja vu, beda pokoknya. Karena dalam kondisi sadar dan beneran aware terhadap sekitarnya. Kalau deja vu itu kan kayak bisa dibilang kayak gue pernah deh ya mengalami hal ini gitu. Sedangkan ini itu tuh bener-bener pas lagi gue barusan ngalamin hal ini, jadi bener-bener masih fresh. Kok kayaknya gue ngulang lagi, kayak lu bangun terus atau tidur terus bangun lagi, kok masih sama, harinya sama, semuanya sama, padahal lu udah tidur malam. Nah itu looping, jadi bisa dibilang kayak lu tuh mengulang kejadian yang sama persis. Dari sekian banyak video dan kejadian aneh glitch tadi, timbul pertanyaan, apa penyebab glitch ini terjadi? Kenapa kok bisa bikin kita bingung sama hal yang kita alamin sendiri dan lihat dengan bola mata sendiri? Dan kejadiannya bukan kejadian yang horor yang akar kayak ngeliat penampakan, enggak, tapi kayak aneh aja, kayak lo sendiri yang ngalamin. Kenapa sih bisa begitu? Well, berikut adalah beberapa alasan penyebab terjadinya glitch in the Matrix. Pertama, kita emang hidup di dunia simulasi. Ini adalah alasan atau teori yang banyak dipercaya terkait glitch in the Matrix. Jadi pada tahun 2003 ada seorang ilmuwan yang bernama Nick Bostrom itu menerbitkan tulisan bahwa kehidupan manusia seluruhnya bisa aja dibuat karena ada program komputer yang sangat canggih di masa depan. Dia menulis hal itu setelah mengobservasi kecanggihan teknologi yang makin maju dan struktur kompleks otak manusia. Terus ilmuwan teknologi terkenal Elon Musk juga pernah menyampaikan pernyataan, dengan adanya perkembangan teknologi yang makin canggih, ada satu kemungkinan dari 1 juta peluang realitas itu bisa disimulasikan. Kemudian seorang astrofisikawan yang terkenal namanya Neil deGrasse Tyson di satu wawancara bersama Larry King juga bilang akan sulit menolak ide bahwa seluruh kehidupan kita itu sudah diprogram dalam satu bentuk simulasi. Bisa aja hal aneh atau hal nggak masuk akal di dunia ini terjadi karena programnya itu sudah bosan. Makanya banyak plot aneh yang muncul di kehidupan manusia. Nah, dari ketiga pendapat ini ada sebuah hipotesis mengenai kehidupan manusia yang sebenarnya itu adalah simulasi. Simulasi ini dibuat dalam sebuah komputer atau teknologi canggih yang nantinya itu di masa depan. Makanya glitch in the Matrix itu bisa aja ada semacam error gitu di komputernya atau mungkin di programnya alias kehidupan manusia. Analogi mudahnya ya kayak gini lah. Kayak lo lagi main The Sims ya. The Sims itu game, lo pasti tahu dong game The Sims. Pasti siapa sih yang nggak tahu ya. Nah, ketika gamenya error, otomatis ada hal aneh terjadi di dalam game The Sims. Sama aja kayak kehidupan ini. Ketika ada yang error dengan kehidupan ini, berarti ya hidup ini yang error. Program hidup ini yang error atau mungkin komputernya yang error. Hipotesis mengenai simulasi kehidupan manusia ini bakalan gue bahas lagi ya di Serba-Serbi Misteri. Jadi lanjutan dari Glitch in the Matrix adalah ngebahas lebih detail tentang kehidupan ini. Apakah kehidupan ini beneran hidup atau hanya sekedar simulasi belaka? Lalu balik lagi nih ke yang kedua, yaitu glitch hanya kebetulan. Di dunia ini orang-orang akan lebih mengenal kata kebetulan untuk menjelaskan hal yang tidak terduga. Bisa dibilang kata kebetulan itu menjadi salah satu alasan buat orang di platform Reddit dan komen-komen di netizen itu menjelaskan kejadian glitch ini. Mereka kayak nggak mau ambil pusing lah mengenai glitch atau error atau donsen yang ada di kehidupan nyata. Jadi alasannya kayak, oh ada glitch in the Matrix nih, paling cuma kebetulan. Cuman gak sedikit juga orang yang malah meremehkan
mereka yang percaya kalau kejadian glitch ini itu adalah kebetulan semata. Nah, sekali lagi, kira-kira nih, sekiranya kalau lo sedang mengalami glitch in the matrix atau lo melihat suatu hal yang sekiranya glitch in the matrix, apakah lo itu berpikir hanya sekedar kebetulan atau gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Lalu yang ketiga adalah tipuan kamera. Bukti kejadian nyata dan bisa dipercaya terus paling mudah didapat ya berupa foto dan video. Gampang aja kayak, aduh ada yang aneh nih, gua rekam gua foto Nah, foto dan video kejadian glitch yang beredar di internet itu nggak semua orang percaya dan yakin kalau itu adalah real. Ada juga ternyata yang mengira kalau hal-hal glitch yang tertangkap oleh kamera, ya, glitch in the matrix yang tertangkap kamera itu bisa jadi adalah editan. Contohnya mungkin objek yang di video yang kayak dibikin diem kayak pesawat tadi itu bisa jadi kayak editan. Atau juga ada semacam bayangan atau semacam error di kameranya. Ya, error di kameranya yang sekiranya itu tidak bisa menangkap suatu hal yang bergerak dengan sangat cepat. Ketika kameranya tidak bisa menangkap, otomatis ya kamera akan menginterpretasikannya atau ngerekamnya dengan hal yang kelihatan aneh. Nah, apakah lo pernah nih mengalami glitch in the matrix di kehidupan nyata? Kayaknya bakal seru ya kalau lo tuh mungkin kasih cerita lo ke alamat email gue di ceritaseram@ewinghdtv.com. Nah, bagi kalian yang sekiranya punya cerita-cerita seram, entah itu glitch in the matrix atau pengalaman mengerikan, ngelihat temen lo kesurupan atau mungkin ngeliat guru lo kesurupan atau apalah pokoknya yang sekiranya pengalaman menyeramkan lo bisa langsung aja kirimkan ke alamat email gue di ceritaseram@ewinghdtv.com. Nanti akan gue saring dan gue akan pilih yang sekiranya serem banget lalu gue bacain dan gue kasih reaksi juga apakah itu seram atau enggak. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena ada banyak banget nih video di bulan Agustus nanti. Ya, banyak banget video di bulan Agustus nanti. Biasa ada malam Jumat dan juga serba-serbi misteri. Terus juga ada nih ya baca-bacain cerita-cerita seram yang udah kalian kirimkan ke email gue. Terus juga di akhir bulan seperti biasa juga ada tuh email berhantu. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di serba-serbi misteri selanjutnya. Good night.